selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu Rizana. Terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah kami sangat baik, sehat walafiat. Ya, terima kasih Bu. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari pendidikan calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah di sekitar saya, dan saya berniat mewawancarai Bu Rofi sebagai Kepala TK Dharma Wanita Rogojati. Bolehkah Bu? Monggo, kami persilakan. Iya, terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Ada 9 pertanyaan yang harus saya berikan pada Ibu. Begini Bu, pertanyaan yang pertama. Pernahkah Ibu mengalami situasi sulit dalam pengambilan keputusan? Jika pernah, boleh saya tahu permasalahannya Bu? Pernah sekali, Bu Rizana. Kami pernah menghadapi masalah dengan beberapa wali murid. Contohnya ini ada suatu masalah tentang lingkungan sekolah, yaitu tentang piket di sekolah, lembaga sekolah kami. Berarti Ibu pernah mempunyai permasalahan terkait dengan jadwal piket. Kalau boleh tahu secara spesifiknya itu bagaimana permasalahannya? Apa yang terjadi? Permasalahannya adalah pembentukan jadwal piket. Setelah pelaksanaannya ada beberapa wali murid yang tentunya tidak sesuai melakukan kewajibannya, dan hal ini menimbulkan suatu gesekan antara beberapa wali murid. Ya, jadi Ibu di sekolah Ibu sudah ada jadwal piket, namun dalam pelaksanaannya ada yang konsisten melaksanakan, ada yang tidak. Dari situ muncul suatu permasalahan Ibu ya. Ya, menurut Ibu bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai gambaran begini Bu, dilema etika itu adalah kita dihadapkan 2 kasus di mana kedua kasus itu sama-sama benar. Jadi benar lawan benar, itu kalau dilema etika. Nah, kalau rujukan moral itu kita dihadapkan 2 kasus, namun yang satu itu termasuk kasus salah, yang satu benar. Jadi benar lawan salah. Menurut Ibu, kasus yang tadi Ibu hadapi itu termasuk yang mana Bu? Menurut kami adalah dilema etika karena mereka mempunyai alasan sendiri yang tidak bisa disalahkan satu persatu. Ya, jadi menurut Ibu itu termasuk dilema etika ya. Oke, saya lanjut pertanyaan selanjutnya Bu. Selama ini bagaimana Bu Rofi dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang termasuk dilema etika tersebut? Untuk yang pertama, kami mempertemukan kembali dengan musyawarah, dengan duduk bersama, dengan mendengarkan alasan kedua belah pihak, yang tentunya pihak yang pertama mempunyai alasan yang tidak mungkin kami sepihak menyalahkan, dan yang kesatunya juga mempunyai alasan yang tidak kami salahkan juga, dan alasan itu adalah berhubungan dengan kesibukan wali murid masing-masing. Ya, baik, berarti Ibu mendudukan mereka ya dalam satu pertemuan sebagai suatu musyawarah. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang perlu dilakukan selama ini itu langkah-langkahnya tentunya kami mengambil jalan tengahnya dengan mendengarkan alasan kedua belah pihak, tidak mengambil keputusan secara sepihak, dan kita ambil jalan tengahnya. Yang pertama tadi kan dengan mendengarkan alasan yang pertama, misalkan tidak bisa melakukan jadwal piket karena yang satunya misalnya bekerja di sebuah perusahaan pabrik misalnya, itu yang tidak bisa meninggalkan kewajibannya mencari nafkah untuk keluarganya. Yang pihak kedua tidak suka karena tidak
melaksanakan jadwal piket dengan baik, dan tentunya itu kita ambil jalan tengahnya, kemudian kita putuskan bersama. Ya, jadi Ibu sudah ada jalan tengahnya ya. Berarti masalah sudah bisa diputuskan. Ya, bagus sekali. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rofi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang efektif tentunya komunikasi bersama, komunikasi dengan baik antara semua pihak. Iya, berarti komunikasi yang baik, komunikasi dua pihak itu dibutuhkan sekali ya Bu ya. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Hal-hal tantangan yang mereka semua mempunyai pandangan, mempunyai pendapat yang berbeda-beda, dan hal itu untuk menyatukannya, untuk mengambil jalan tengahnya itu menurut kami adalah suatu tantangan yang cukup signifikan. Iya, itu merupakan tantangan, namun Bu Rofi sudah bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika dengan langsung menyelesaikan di tempat atau dengan membuat jadwal, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jadwalkan? Untuk pengambilan keputusan tidak langsung hari itu, dan kita mengambil besoknya kembali, kita ambil jadwal luang antara kedua belah pihak, dan kita dudukkan kembali bersama dengan kemudian mengambil keputusan lagi yang terbaik, dan pelaksanaan jadwal itu dilaksanakan dengan baik. Solusinya seperti apa, kita ambil yang terbaik, kita ambil jalan tengahnya, terus kita laksanakan sesuai dengan keputusan bersama. Ya, berarti Ibu dalam memutuskan tentang permasalahan jadwal piket tersebut tadi dengan dijadwalkan ya, tidak seketika dijadwalkan mengambil hari lain. Ya, untuk sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rofi dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah tentunya kedua belah pihak. Ya, komunikasi kedua belah pihak. Berarti komunikasi kedua belah pihak itu merupakan faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan Ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Rofi tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Rofi petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang dapat kita petik tentunya untuk menyelesaikan masalah kita tidak sepihak, kemudian kita bicarakan bersama, kita musyawarahkan bersama, kita duduk bersama, kita mendengar pendapat kedua belah pihak, kita ambil jalan tengahnya yang terbaik dan tidak menimbulkan gesekan kembali. Ya, bagus sekali Bu dalam pengambilan keputusan Ibu yang sudah dilakukan Ibu dengan bermusyawarah di antara kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengahnya ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu, terima kasih. 9 pertanyaan sudah saya ajukan. Semoga nanti ini bermanfaat bagi saya tentunya dan kita semua. Dan setelah ini permasalahan Ibu akan saya analisis Bu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Seperti itu Bu. Jadi terima kasih sekali atas waktunya ya Bu ya. Ya, semoga wawancara yang kita lakukan ini bermanfaat bagi saya dan bagi Bu Rofi untuk kedepannya. Semoga dalam pengambilan keputusan lebih tepat lagi, lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih Bu. Mohon maaf apabila tadi kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Sama-sama Bu Bersana, mungkin juga jawaban saya agak sedikit tidak tepat mungkin menurut Bu Bersana. Terima kasih kembali, mudah-mudahan bisa memberi umpan balik yang baik. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Atin, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Mujana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atin? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat, baik. Ya, terima kasih sekali pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bu Atin. Jadi begini Bu, saya ingin mewawancarai Bu Atin sebagai Kepala TK Pamekar Budi II Sukoharjo. Ya. Dan ya, ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya sedang melakukan, yang sedang saya ikuti pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Atin. Boleh kan Bu? Boleh. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah Bu Atin mengalami situasi sulit dalam pengambilan keputusan? Jika pernah, bolehkah saya tahu permasalahannya Bu? Iya, pernah Bu Nurjana, di sekolah kami itu ada seorang petugas kantin dan juga wali murid yang sebagai wali murid adalah mengeluh adanya jajan yang kurang sehat di kantin tersebut. Ya, jadi Ibu pernah mengalami permasalahan ada beberapa wali murid yang mengeluh tentang jajanan kantin yang kurang sehat, gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral? Sebagai gambaran, gini Bu, untuk dilema etika itu adalah saat kita dihadapkan dua kasus di mana kasus tersebut itu benar dan benar. Jadi kasus benar lawan benar. Untuk rujukan moral itu kita dihadapkan dua kasus di mana yang satu itu kasus yang benar, yang satu itu salah. Menurut Ibu, kasus yang Ibu hadapi itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya itu yang dilema etika. Oh iya, terima kasih. Berarti termasuk dari dilema etika ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar tersebut, bagaimana Bu cara Ibu mengambil keputusannya? Saya adalah caranya untuk mengumpulkan adanya petugas kantin dan juga wali murid. Di situ kita akan berembuk bareng bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar supaya petugas kantin menjual jajanannya itu yang lebih sehat. Ya, berarti ada musyawarah di antara keduanya itu ya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bu Atin lakukan selama ini? Kita juga memberikan masukan kepada si petugas kantin dan wali murid untuk supaya kita bagaimana berunding di situ untuk supaya kita memberikan satu kesepakatan agar ada kesepakatan supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Ya, bagus sekali Bu. Apakah permasalahan tersebut sudah teratasi atau belum sekarang? Alhamdulillah sudah. Oh iya, bagus. Sekarang hal-hal apa saja yang Ibu anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika tersebut? Kita mempertemukan dalam bermusyawarah. Ya, berarti dengan bermusyawarah itu yang paling efektif ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangannya adalah karena dari pihak si petugas kantin dia menjual barang untuk mencari nafkah, dari si wali muridnya itu mengambil keputusan untuk bagaimana caranya agar anak-anaknya itu terhindar dari makanan yang kurang sehat. Ya, jadi dilema tersebut sudah terselesaikan Ibu ya. Dan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut itu Ibu dengan menyelesaikan langsung di tempat atau dengan mengambil jadwal yang lain atau hari lain? Langsung di tempat, karena otomatis si penjual petugas kantin dan wali muridnya itu sudah ada di lokasi. Iya, terima kasih. Berarti langsung di tempat ya Bu ya? Langsung di tempat. Dan sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Atin dalam pengambilan keputusan? Ada tentunya, yaitu semua wali murid dan juga si penjual kantinnya itu kita bareng-bareng supaya bagaimana caranya untuk
eh, kita jangan sampai anak-anak kita terkena penyakit, juga terhindar dari bahaya makanan yang kurang sehat. Ya, berarti ada kerjasama dari Iya, kesemuanya Bu ya. kerjasama. Ya, untuk pertanyaan terakhir Bu Atin, dari semua hal yang telah Bu Atin sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Atin petik dari pengalaman Bu Atin dalam mengambil keputusan? Bagaimana kita cara menghormati antara keputusan dari si Pihak pertama itu. pihak pertama, yaitu penjaga kantin, juga dari pihak wali murid. Kita mengadakan kesepakatan di situ, tidak boleh memberikan, hanya memutuskan salah satu pihak, supaya kita akan merugikan ataupun mencari keuntungan untuk salah satu pihak. Ya, jadi pengambilan keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak, sama-sama menguntungkan keduanya. Iya. Bu. Oke Bu, luar biasa sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sudah Ibu jawab dengan bagus sekali. Terima kasih sekali. Semoga Sama-sama. hal ini bermanfaat bagi saya juga, dengan Bu Atin juga. Semoga Amin. saya dapat memetik pembelajaran dari keputusan yang telah Bu Atin ambil. Amin. Dan semoga Bu Atin kedepannya juga lebih mantap lagi dalam mengambil suatu keputusan. Amin. Baik Bu, untuk permasalahan yang tadi Ibu sudah sampaikan akan saya analisis Bu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu Bu, terima kasih sekali atas waktunya, atas kesediaan Ibu untuk datang ke sini untuk wawancara dengan saya. Sama-sama Bu Jana, semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Jana kepada pribadi saya juga lebih bermanfaat dan saya lebih mantap dalam pengambilan keputusan. Amin. Terima kasih Bu. Sukses selalu buat Bu Atin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi